Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa la khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat semua salam subuh rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita masih dihidupkan kembali oleh Allah setelah kematian semalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, sehingga bisa memenuhi panggilan Allah kembali sholat subuh bersama dan juga ibadah-ibadah yang lain. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimahullah, sampai hadis nomor 11 masih dari bab pertama, itu bab ikhlas, ya, bab niat. Wa Nabi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, diceritakan dari Abdul Abbas, namanya Abdullah dan anaknya Abbas, jadi susunya Abbas, kakeknya Abbas, tengah-tengah namanya Abdullah. Jadi Abbas bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dulu sahabat itu sering punya anak itu dikasih nama seperti nama bapaknya. Jadi misalnya saya punya anak saya kasih nama seperti bapak saya. Maka ini Abbas bin Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. An Rasulullah SAW menceritakan dari Rasulullah SAW, Muhammad an Rabbihi ta'ala. Rasulullah langsung meriwayatkan yang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati malaikat Jibril alaihissalam. Ya, para ulama menyebutnya sebagai hadis qudsi. Hadisun qudsiyun. Hadis qudsi itu hadis yang Rasulullah SAW langsung menerima dari Allah tanpa melewati malaikat Jibril alaihissalam. Ini perkataan Allah, kalau Allah, firman Allah
tapi yang tidak ada dalam Al-Quran. Ya, namanya hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, berbunyi, innallaha katabal hasanah was-sayyi'ah. Sesungguhnya Allah mencatat semua kebaikan dan semua kejelekan. Semua kejelekan dan semua kebaikan. Semua kebaikan, semua kejelekan, semuanya tercatat rapi, dicatat oleh petugasnya Allah, ya, yaitu malaikat yang ditugasi untuk mencatat amalan. Raqibun wa atidun, mayal batu min qawlin ila Haidi Raqibun atidun. Tidak ada satupun suara yang keluar dari mulut seseorang kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, baik yang amalan baik maupun yang amalan jelek, semuanya dicatat. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlewatkan. Ada manusia saja sekarang bisa bagaimana mengintai seseorang gerak-geriknya 24 jam, ada CCTV. Ya, ternyata perilaku kita sehari-hari itu diawasi, itu tidak dibuka kembali benar. Walaupun kita mau mungkir, ternyata kalau memang kita melakukan, ada ya rekamannya. Dan rekamannya Allah lebih canggih, catat semua. Tapi luar biasanya begini, semua baik yang ada kemudian Allah menjelaskan dari amalan-amalan itu. Faman hamma bi hasanatin falam yakmalha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Faman hamma, barang siapa yang niat bersungguh-sungguh di hasanatin untuk melakukan sebuah kebaikan, falam yakmalha, ternyata ada ulur tidak jadi melaksanakan, kata bahallahu, maka Allah tabaraka wa ta'ala mencatatnya indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, salah satu kebaikan yang sempurna. Dengan mau niat mangkat ngaji, mangkat taklim, majelis taklim, ternyata ada ulur, bisa jadi perutnya sakit, mau ke belakang, atau butuhnya rewel, ya, atau apapun lah, ada alasan-alasan sesuatu yang sehingga dengan tidak bisa berangkat, maka masih dicatat satu kebaikan. Itu omongannya Allah omongan sekali gitu ya. Dengan mau apa? Mau melakukan suatu kebaikan, karena ada ulur tidak jadi melakukan, maka dicatat satu kebaikan. Jadi niat saja itu sudah dapat satu kebaikan. Kalau memang dalam hatinya jujur hamma itu niat kencang mau melakukan kebaikan itu, apalagi sudah persiapan, bawa baju, pakai sarung, pakai picis, ya, ambil kontak motor misalnya mau berangkat, ternyata ada ulur yang lain, maka tetap dicatat satu kebaikan. Dengan mau sholat qobliyah subuh, dari malam sudah niat pokoknya besok saya azan itu bangun, kemudian wudhu, sholat qobliyah subuh, terus mau sholat subuh. Ternyata dengan bangunnya sudah komat. Nah, walaupun kemudian kadang bangunnya sudah komat, karena wudhu langsung ke masjid, sudah langsung ikut jamaah, enggak melakukan sholat qobliyah subuh, sudah dicatat satu kebaikan. Dengan mau niat sholat malam, nanti malam saya jam 3 mau bangun mau sholat malam, tiba-tiba kebablasan sampai ada, tetap dicatat satu kebaikan. Belum melaksanakan, dicatat satu kebaikan. Kalau harinya ada niat, maka di hadis ini dimasukkan dalam bab. Wa in hamma biha, dan barang siapa yang niat dengan sungguh-sungguh biha, dengan kebaikan tersebut, fa'amilah, maka kemudian mengamalkannya,
kata Allahu asra hasanatin ila sab'ini adibin ila akabir kathirah. Barang siapa yang niat mau melakukan, jadi melakukan beneran, niat dan terrealisasi, ya, maka dicatat 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai lebih banyak lagi dari itu. Minimal kebaikan yang kita lakukan itu 10 kali, dan itu dicatat oleh Allah 10 kali. Dengan membaca Quran saja, nun itu satu huruf itu jadi 10 sama dengan 10 kali. Nun jadi banyak gitu ya. Apalagi alif lam mim jadi banyak lagi gitu ya. Apalagi bacanya lebih dari itu baru baca Al-Quran. Begitu juga sholat sunatnya, begitu juga sedekahnya, begitu juga silaturahimnya, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ketika dengan niat dan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya 1 kebaikan, tapi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan, bahkan dilipatkan lebih banyak lagi dari itu. Ini mana dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kalau melihat ini itu nggak ada orang itu kesempatan masuk neraka, gitu ya. Kalau nggak maksa-maksa. Jadi orang masuk neraka itu karena maksa-maksa dirinya. Lalu melihat ini, mau niat melakukan kebaikan saja belum jadi, sudah dapat pahala. Jadi melakukan 10 sampai 700. Belum lagi terusannya ini, Masya Allah. Wa in hamma bisayi'atin, barang siapa yang niat mau melakukan kejelekan, niat mau melakukan kejelekan, entah itu mau nipu, entah itu mau mendolimi orang, entah itu mau zina, entah itu mau minum khamr, apapun kejelekan-kejelekan itu dalam hati sudah niat, tapi malam yang marah tidak jadi melakukan. Sudah niat melakukan kejelekan tapi tidak jadi melakukan. Kata Allahu indahu hasanatan kamilatan, oleh Allah dicatat kebaikan 1. Coba niat jelek nggak jadi melakukan, itu kebaikan. Iya, dengan niat mau apalah maksiat itu ya, mau melakukan kemaksiatan itu nggak jadi itu kebaikan. Ya, niat mau mendolimi orang nggak jadi kebaikan. Niat mau apa ya, maksiat yang ia niatkan dalam hatinya kemudian nggak jadi melakukan, maka dapat 1 kebaikan. Niat melakukan kebaikan nggak dilaksanakan 1, niat kejelekan nggak dilaksanakan 1 kebaikan. Niat melakukan kebaikan dilaksanakan, dicatat 10 sampai 700 sampai kebaikannya. Sekarang wa in hamma biha, dan barang siapa yang niat melakukan kejelekan fa'amilah, maka terrealisasi kejelekannya itu. Kata Allah sayyi'atan kata hanya dicatat kejelekan 1. Hanya dicatat kejelekan 1. Kurang baiknya gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kebaikan enggak terrealisasi 1. Niat kebaikan terrealisasi 10, 700, bahkan lebih. Niat jelek itu loh, niat jelek nggak jadi melakukan, itu poin kebaikan 1. Kira-kira kalau ada orang mau mencuri harta panjenengan dimakan dengan kekurangan dengan terus nggak jadi, orangnya kalau dengan dikasih poin kebaikan terus dikasih poin jelek. Mesti menjadi catatan orang jelek ini mau kan gitu lah, nggak mungkin terus dikasih kebaikan hadiah, itu nggak mungkin ya. Allah masih memberi hadiah, bahkan ketika melakukannya niat melakukan kejelekan kemudian terrealisasi kejelekannya itu hanya 1 kejelekan. Kalau melihat ini seolah-olah manusia itu tidak ada pintu, tidak ada celah untuk masuk ke neraka, kecuali orang yang memaksakan diri. Jadi masuk neraka itu harusnya sulit, karena pintunya sedikit dan kecil. Masuk surga itu mudah karena pintunya banyak
dan lebar. Hanya kadang ya orang itu kan tidak mau, lebih suka pilih neraka yang sulit daripada pilih surga yang mudah, gitu ya. Biasanya begitu. Kemudian faedah dari hadis ini, pelajaran dari hadis ini adalah kamalu ilmillah alladzi la ta'zubu anhu misqal dzarratin fis sama'i wa fil ardi wala asghara min dzalik wala takhfa 'alaihi khafiyah. Sempurnanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perilaku yang dilakukan oleh hambanya sejak Nabi Adam hingga akhir kiamat besok, ya, berapa jumlah manusia, berapa miliar, berapa triliun jumlah manusia, tapi tidak ada satupun yang tersembunyi perilaku yang dilakukan oleh manusia. Sedikit pun, walau miskola darratin, walaupun hanya setimbang biji sawi atau setimbang darroh, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terlihat dan diketahui jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak bisa macam-macam. Kemudian min amal malaikat, kita berhasanah wassayyah. Kemudian malaikat itu oleh Allah ditugasi untuk mencatat amal baik dan mencatat amal jelek. Tapi malaikat ditugasi mencatat amal baik, amal jelek itu tidak seperti sekretaris yang dibayar oleh bos kemudian menguntungkan bosnya. Tidak seperti itu. Malaikat mencatat ini hanya tugas kewajiban sebagaimana kewajiban manusia beribadah menyembah Allah. Misalnya malaikatnya itu nggak mau mencatat, Allah juga tidak kesulitan dalam mencatat amal manusia. Waqad kalau Allah bil abdi hafidatan kiraman katibin ya'lamun ma yaf'al. Ya, malaikat diutus oleh Allah, ada yang ditugasi untuk mencatat dan menjaga amal manusia. Wa yastansihuna ma yaf'al ahsahu wa nasuh. Ahsahu wa nasuh. Wa yastansihuna ma yaf'al. Terkadang ada yang disuruh untuk menghapus amalan-amalan yang sudah dilakukan, disuruh menghapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si'atu rahmatillah wa fadlihi wa adli ikrami. Luasnya rahmat Allah. Rahmat Allah yang luar biasa luasnya. Orang yang niat melakukan kejelekan saja dicatat satu kebaikan kalau tidak realisasi. Bahkan ketika realisasi hanya dicatat satu kejelekan. Orang yang niat melakukan kebaikan belum melakukan satu pahala yang sempurna. Kalau melakukan 10, 700 sampai lebih banyak dari itu. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ala al-adla fi sayyi'ah falam yudha'afha. Yang sangat-sangat penting dipahami, kalau kebaikan itu dilipat ganda, kalau kejelekan tidak. Umat Muhammad ketika berlaku jelek hanya dicatat satu. Wala yujza illa bislah. Tidak dibalas kecuali sesuai dengan amalannya itu. Tapi ketika amal itu baik, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal aqu fil hammi biha. Orang baru terlintas dalam hati, terlintas dimaafkan oleh Allah. Coba kalau lintasan hati ini tidak dimaafkan oleh Allah, berapa dosa yang kita terima hanya karena lintasan. Ketika kita menoleh sesuatu yang kita tidak suka, hati kita bilang tidak suka. Ketika kita menoleh yang orang yang atau dengan sesuatu yang kita suka, walaupun itu haram, kita terlintas suka. Berapa dosa yang kita terima, tapi lintasan dalam hati dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fadlu fil hasanah fadha'a. Kemudian Allah melipat gandakan amal baiknya. Wal karmu fil isabah 'alaiha bi musaratil hamdi. Wal karmu fil isabah 'alaiha bi musaratil hamdi. Kalau kebaikan baru terlintas saja sudah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tafakkur fil hasanah sababun fi amaliha. Karena orang berpikir yang positif itu akan menghasilkan sesuatu yang positif juga, positif thinking namanya. Tapi berpikir yang negatif itu ya nanti akan
akan terjatuh pada negatif juga gitu ya. Nah kita harus bermimpi dengan mimpi yang baik agar Allah bisa mengabulkan apa yang menjadi lintasan hati, apa yang menjadi pikiran dalam hati ini, ya akan menjadi sebuah kenyataan. Jangan berpikir yang jelek-jelek, tapi berpikir yang baik-baik. Insya Allah Allah akan memberikan. Selesai hadis nomor 11. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.